Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anda bersama Hilman Ulwi. Di negeri kita ini, kata palsu semakin sering terdengar. Nasab palsu yang merusak silsilah, ulama palsu yang menyesatkan umat, dan ijazah palsu yang mencederai kepercayaan publik. Fenomena ini bukan sekedar kabar burung, tetapi tanda krisis integritas yang menggerogoti sendi bangsa. Siapa yang berani mengungkap, siapa yang berani berdiri melawan arus kepalsuan? Mari kita buka mata, mari kita dengarkan suara-suara yang berani, dan mari kita telusuri jejak palsu yang sedang menguji kejujuran Indonesia. Fenomena palsu di Indonesia belakangan ini mencuat lewat 3 isu besar: nasab palsu, ulama palsu, dan ijazah palsu. Tokoh-tokoh yang berani sudah tampil mengungkapkannya, seperti nasab palsu yang diungkapkan oleh tokoh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau menulis buku Ulama Nusantara menggugat nasab palsu yang mengkritisi klaim keturunan Ba'alwi dan menantang validitas manuskrip yang dianggap palsu. Kiai Haji Imaduddin menekankan pentingnya verifikasi ilmiah, termasuk penggunaan filologi dan tes DNA untuk meluruskan sejarah Islam Nusantara. Apakah saya ini sudah yakin bahwa nasab Ba'alwi ini terputus dari Rasulullah Muhammad SAW? Maka saya katakan bahwa nasab Ba'alwi ini sampai diskursus hari ini saya sudah mengkristal kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasab Ba'alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un, nasab yang terputus, nasab yang batil, dan nasab yang palsu, nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah menurut ilmu DNA, nasab Ba'alwi ini adalah nasabun mustahilun, nasab yang mustahil, dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA, di mana pakar DNA, saya kutip Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini, dia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G, dan tidak ada sama sekali dari keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman maupun yang ada di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh dua kesimpulan itu, maka saya sangat yakin, yakinnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wajib bagi semua orang yang telah mengetahuinya untuk tidak lagi menisbahkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keturunannya. Kemudian ulama palsu, tokoh yang mengungkapkan hal ini seperti Menteri Agama Nazaruddin Umar pernah menegaskan bahwa banyak orang bermodal sorban dan gelar haji mengaku ulama, padahal minim kapasitas keilmuan. Kajian-kajian Islam juga menyoroti fenomena ulama palsu di era digital, di mana sosok tanpa sanad keilmuan menyebarkan fatwa menyesatkan.
yaitu bahwa banyak sekali di antara orang-orang Indonesia yang tidak bisa memilah dan tidak bisa membedakan mana ulama bohongan dengan ulama yang asli. Sebenarnya Nabi Muhammad di zaman dulu juga sudah menyampaikan bahwa di masa akhir zaman itu atau di masa kemudian itu memang akan bermunculan ulama-ulama palsu, dan banyak di antara umat Islam yang akan kebingungan memilih mana ulama yang asli dan mana ulama yang palsu itu. Saya sekarang akan membawa satu kriteria saja di antara sekian banyak kriteria yang saya harap bisa membantu Baraya untuk menemukan mana ulama yang asli dan mana ulama yang palsu. Dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa di Indonesia sekarang ada begitu banyak cerita ulama-ulama yang mengeluarkan kata-kata sangat kasar, tidak baik, tidak bijak, dan ini menjadi platformnya dia gitu. Jadi menjadi trademarknya dia. Setiap dia ceramah, setiap dia orasi, ada saja kata-kata yang keluar dan itu adalah kata-kata hujatan terhadap satu pihak atau satu kelompok. Satu di antara ulama yang dimaksud kemarin diciduk oleh polisi, dan di depan polisi dan wartawan beliau menangis terseduh-seduh minta agar beliau dimaafkan. Ya, bagi saya sih dan bagi semua muslim semestinya, siapapun yang meminta maaf kalau dia sudah bersungguh-sungguh ya silahkan saja dimaafkan. Soal nanti baik buruknya itu belakangan, itu urusan Tuhan. Namanya juga manusia, dan sebagai manusia niscayalah untuk melakukan kesalahan. Saya pikir sih kasus hukumnya nggak usah diperpanjang lagi, kan ini bisa saja dijadikan sebagai masalah yang perdata saja. Itu jamak dari kata alim. Alim satu orang. Ulama banyak orang. Jangan katakan saya bertemu seorang ulama, seorang alim. Kalau ulama itu banyak. Ya, alim kalau kaitannya dengan konteks keagamaan itu artinya orang yang paham terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Tapi dalam konteks umum, semua orang yang pakar di bidang pengetahuan, dalam konteks umum itu disebut alim namanya. Jelas ya? Karena itu dulu ada orang menyebut alimul fiqh, ini paham fiqh. Tapi juga ada alimul fizia, ini pakar bidang fisika. Alimul kimia, pakar di bidang kimia. Alim biologia, pakar di bidang biologi. Jadi kalau nanti Anda membaca berita misalnya ulama fizia, maksudnya kumpulan pakar-pakar fisika. Ya, bukan para ulama membahas hukum fisika, salah terjemah. Jelas ya? Di tidak semua konteks ulama yang tertulis dalam kitab-kitab narasi bahasa Arab dipahami dengan para ulama yang pakar di bidang agama. Tapi kalau Anda sedang membahas tentang turunan masalah syariat, baca kitab fiqih, baca tafsir, baca hadis, tertulis kata ulama di situ, maka yang dimaksud hanya satu pengertian, yaitu orang-orang yang pakar di bidang syariat, di bidang dinul Islam. Paham sampai sini? Tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi suara kritis yang mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu oleh klaim, gelar, atau dokumen tanpa verifikasi. Dan selanjutnya ijazah palsu. Tokoh yang terungkap dalam hal ini seperti kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo menjadi sorotan besar. Jokowi sendiri melaporkan pihak-pihak yang menuduhnya, sementara tokoh seperti Roy Suryo dan Abraham Samad disebut dalam pusaran isu ini. Polisi dan pakar forensik juga turun tangan memastikan keaslian dokumen akademik, mana kepalsuan merayap ke dalam nasab, menyusup ke balik sorban ulama, dan bahkan menyelinap ke lembaran ijazah. Semua ini bukan sekedar cerita, tetapi peringatan bahwa integritas adalah benteng terakhir bangsa. Jika benteng itu runtuh, maka runtuhlah kepercayaan, runtuhlah masa depan. Maka mari kita jaga kejujuran, mari kita tegakkan kebenaran, dan mari kita pastikan bahwa Indonesia tidak dibangun di atas kepalsuan, melainkan di atas kepercayaan dan keadilan. Karena pada akhirnya yang palsu akan gugur dan yang asli akan tetap berdiri.